Kita sudah lama berpacaran, tetapi kamu selalu menolakku setiap kali aku ingin berhubungan denganmu. Aku jadi ragu apakah kamu benar-benar mencintaiku atau tidak. Jika kamu benar mencintaiku maka malam ini kamu harus datang ke Hotel Redwood, kita akan menghabiskan malam di hari ulang tahun hubungan kita yang kedua tahun. Aku akan menunggumu di sana. Kurung siku tutup. Lizzie menatap nanar pesan WhatsApp di layar ponselnya. Pesan dari Vano, pacarnya, yang seperti ancaman jika dirinya tidak datang nanti malam maka hubungan mereka akan berakhir begitu saja. Takut kehilangan yang berakhir penyesalan, Lizzie dengan cepat mengetik balasan pesan untuk Vano. Iya, aku akan datang. Pesan singkat itu menandakan bahwa Lizzie menyetujui permintaan Vano. Permintaan yang bertolak belakang dengan salah satu prinsip hidupnya. Prinsip yang sudah ia jaga selama 25 tahun agar dirinya tetap perawan sampai nanti keperawanannya akan dipersembahkan untuk suaminya kelak. Kini, Lizzie harus dihadapkan dengan situasi yang membuatnya harus bertindak nekat, pembuktian cintanya dengan cara memenuhi keinginan lelaki itu. Toh ia yakin, Vano yang akan menjadi suaminya kelak. Karena keyakinan itu jugalah yang menyebabkan ia akhirnya mau melakukannya nanti malam. Ya, aku harus melakukannya demi hubunganku dengan Vano, gumamnya, meyakinkan dirinya sendiri. Asteris. Waktu pun bergulir begitu cepat. Tak terasa jam dinding di kamar Lizzie sudah menunjukkan pukul 7 lebih beberapa menit. Sementara sang empunya kamar tampak sibuk berdiri di depan cermin full body sedang menatap pantulan dirinya sembari mengoreksi apa-apa yang perlu dibenahi. Kali ini, Lizzie mengenakan dress pendek selutut sederhana berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil. Dress yang ia beli saat liburan di Singapura tahun lalu. Rambut panjang sepundaknya kini ia cepol tinggi, yang menyebabkan beberapa helai anak rambut jatuh membingkai wajahnya. Ia tersenyum kaku, lantas memejamkan mata sambil mengambil napas dalam-dalam sebelum mengembuskannya perlahan. Jelas sekali dari raut wajahnya, Lizzie masih tampak ragu dengan keputusannya saat ini. Apa keputusanku sudah tepat? Apa setelah ini aku tidak akan menyesalinya? Bagaimana kalau Vano? Namun, sebelum Lizzie menyelesaikan kata-katanya, suara notifikasi sebuah pesan masuk menyentaknya. Membuatnya mengalihkan perhatiannya pada ponsel miliknya di atas ranjang. Cepat-cepat, Lizzie mengambil benda persegi panjang itu. Membuka notifikasi pesan yang ternyata dari Vano. Aku mungkin datang agak telat. Jika kamu benar-benar mencintaiku, aku harap kamu sudah berada di kamar saat aku datang nanti. Jangan balas pesan ini, karena aku sedang berada di daerah minim sinyal. Cium sayang untuk kekasihku yang paling kucintai. Kurung siku tutup. Setelah membaca pesan dari Vano, raut wajah Lizzie makin terlihat tegang. Jantungnya berdebar kencang. Pun, perasaannya tak karuan, seolah-olah ia akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun kemudian, ia kembali mencoba menenangkan diri dengan cara mengambil napas dalam-dalam lantas mengembuskannya perlahan. Aku harus melakukannya, katanya meyakinkan diri sendiri. Lalu, ia menyimpan ponselnya ke dalam tas kecil hitam yang akan ia gunakan saat ini. Kemudian, Lizzie keluar dari apartemennya menuju ke basement di mana mobilnya terparkir. Membutuhkan 1 jam perjalanan dari apartemen menuju hotel tempat Vano memesan kamar. Akhirnya, kini Lizzie sudah berada di parkiran hotel dengan bangunan megah nan mewah, yang menurutnya sedang mengintimidasinya saat ini. Lizzie mendesah pelan, lantas mengambil ponsel dari tas kecilnya. Mengecek apakah ada notifikasi pesan atau panggilan dari Vano. Namun, layar ponselnya masih mati, yang menandakan bahwa tidak ada satupun notifikasi apapun untuknya. Lizzie kembali mendesah pelan. Dengan perasaan campur aduk ia kembali terdiam masih menatap layar hitam ponselnya. Apa aku benar-benar bisa melakukannya? Astaga, kalau aku tidak mau melakukannya apakah Vano akan meninggalkanku? Tidak, aku tidak mau kalau hubunganku berakhir begitu saja, kata Lizzie, kemudian ia turun dari mobil. Berjalan perlahan menuju ke lobi hotel. Lizzie tampak gugup, tetapi ia terus berjalan menuju ke meja resepsionis yang dijaga seorang wanita. Dengan sopan wanita resepsionis itu tersenyum pada Lizzie lalu menanyakan maksud kedatangannya. Ada yang boleh saya bantu Mbak? Lagi-lagi Lizzie tampak ragu dan malu, tetapi kemudian ia mengatakan tujuannya sampai berada di sini. Maaf, saya mau menanyakan kamar yang telah dipesan atas nama Vano Aldiantara, ucap Lizzie hati-hati. Sebentar, ya, Mbak, saya cek dulu, jawab wanita itu lalu mengalihkan perhatiannya pada layar monitor laptop di depannya. Lalu, tak berselang lama wanita itu kembali mengalihkan pandangannya pada Lizzie. Kamar atas nama Bapak Vano Aldiantara berada di nomor 199 di lantai 5, dan ini kuncinya, kata wanita itu sambil memberikan sebuah kartu akses kamar.
Lizzie kembali ragu, tetapi pada akhirnya ia menerima kartu akses kamar tersebut lalu meninggalkan meja resepsionis menuju lift yang tak jauh berada dari sana. Ketika pintu lift itu terbuka, Lizzie langsung masuk ke dalam, lantas menekan nomor 5, di mana ia akan menuju ke lantai itu, ke kamar pesanan atas nama pacarnya. Beberapa menit kemudian, Lizzie sampai di lantai 5. Pintu liftnya pun terbuka. Lizzie berjalan keluar, berhenti sesaat sambil mengamati lorong lantai 5 yang tampak sepi. Pintu-pintu berada di kanan dan kirinya, tampak menutup dengan berbagai nomor yang menempel di depan pintu itu. Kemudian, Lizzie pun mulai melangkahkan kakinya kembali, menelusuri lorong sambil mencari nomor kamar yang dikatakan resepsionis tadi. 186.187, 188, batin Lizzie sambil bibirnya komat-kamit membaca nomor-nomor di setiap pintu di lorong itu, sampai ia menemukan kamar yang dicarinya, kamar dengan nomor 199. Bukan senyuman yang terlukis di bibir merah ceri milik Lizzie, tetapi raut wajah tegang dan keraguan-raguan kini tampak jelas tercetak di sana. Bahkan, kakinya yang tadinya bergerak meski pelan, kini benar-benar berhenti. Lizzie mematung di tempat sambil terus menatap pintu nomor 199 tentunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun, Lizzie kembali mengingat pesan WhatsApp dari Vano. Pesan yang ia rasa sebagai ancaman atas hubungan mereka. Karena itulah, ia kembali membulatkan tekadnya memenuhi keinginan Vano. Dengan pelan, Lizzie kembali melangkahkan kakinya menuju kamar itu. Lantas, meletakkan kartu akses kamar pada alat yang terdapat di dekat kenop pintu. Suara klik terdengar saat kartu tersebut berhasil membuka kunci pintu, dan lagi-lagi Lizzie makin diliputi rasa ragu, hingga membuat wajahnya memucat, pun telapak tangannya terasa dingin. Jantungnya pun berdetak cepat. Apa aku harus melakukannya? Lagi-lagi, pertanyaan itu bergumam dari mulutnya. Mbak, apa ada masalah? Tiba-tiba dari arah belakang seorang lelaki bertanya padanya, yang menyebabkan Lizzie membalikkan badan. Lizzie melihat seorang lelaki yang menyapanya ternyata salah satu staf hotel yang mungkin baru saja melakukan pekerjaan di lantai ini. Kemungkinan lelaki itu menegur Lizzie karena curiga dengan gerak-geriknya. Jelas karena Lizzie sejak tadi tampak ragu masuk ke dalam kamar. Ah, tidak mas, saya hanya sedang membalas pesan dari keluarga saya, jawab Lizzie berbohong. Oh begitu, saya kira mbaknya ada masalah dengan kartu akses kamar. Karena sejak tadi mbak berdiri terus di depan pintu, kata lelaki itu lagi. Lizzie menggelengkan kepala, sambil tersenyum tipis meski terasa kaku, lantas ia mendorong pintu di sampingnya sehingga pintu terbuka sedikit. Kartunya bisa digunakan. Kalau begitu saya akan masuk sekarang, terima kasih, ucap Lizzie, tak mau berlama-lama berhadapan dengan lelaki asing, meskipun dia adalah staf hotel sekalipun. Setelah Lizzie masuk ke dalam ia tidak sadar bila di kamar itu ada penghuni lain selain dirinya. Dan penghuni itu tampak sedang mengawasinya dari belakang. Sementara itu, Lizzie masih tetap berada di tempatnya masih menggenggam kenop pintu sambil memejam, lalu berusaha memenangkan debaran jantungnya. Dirasa Lizzie sudah sedikit tenang, ia kemudian berbalik badan. Namun, alangkah terkejutnya saat Lizzie melihat ada sosok lain selain dirinya tengah berdiri tepat di hadapannya. Sosok lelaki tinggi, kira-kira lebih tinggi dibanding Vano, tampak menatapnya lekat. Setelan jasnya terlihat berantakan, pun rambut hitam ikannya sama berantakan seperti pakaiannya. Lalu, senyuman aneh tercetak di bibir merah lelaki itu yang sialnya makin membuat penampilannya jauh lebih tampan. Pun, makin membuat Lizzie tersihir, tetapi kemudian, Lizzie mengerjap cepat. Sadar dengan situasi yang sedang dialaminya sekarang. Dengan senyuman kamu Lizzie berusaha mengatakan sesuatu. Maaf, sepertinya aku salah kamar, katanya menahan malu dan kegugupannya, lalu berbalik, hendak meninggalkan kamar itu. Namun, sebelum Lizzie benar-benar menggapai kenop pintu, tiba-tiba lelaki itu sudah memeluknya dari belakang. Wajah tampannya yang sempat menyihirnya, kini sudah berada di atas bahunya, yang menyebabkannya bisa mencium bau alkohol dan rokok dari mulut lelaki itu. Ses, kamu tidak salah kamar, kok, sayang. Aku memang sudah sejak dari tadi menunggumu, kata lelaki itu sambil terkekeh aneh yang menyebabkan kerutan-kerutan samar di kedua sudut matanya. Pun terlihat ada lesung di kedua pipinya. Saat mendengar itu, tentu saja membuat alarm di tubuh Lizzie berteriak kencang pertanda bahaya. Akan tetapi, karena posisi lelaki itu jauh lebih kuat darinya, menyebabkannya kesulitan melepaskan diri saat dirinya ditarik menuju ke arah ranjang. Mari kita nikmati malam ini sama-sama, sayang, ucap lelaki itu lagi. Kali ini sambil menghempaskan Lizzie ke atas ranjang.